Yo Sobat Gaspol, hari ini Minggu tanggal 29 Juni. Perjalanan touring kita start dari Pelabuhan Ratu sekitar pukul 9 pagi. Perjalanan kita kali ini bakal banyak melalui rute eksotis lewat Loji, terus lanjut nanjak-nanjak dikit, nembus hutan dan tanjakan legendaris menuju Ciletu. Serta update jalan setelah beberapa bulan yang lalu sempat kena bencana banjir dan longsor. Siapin kopi, terusin tontonannya, serta jangan lupa like dan subscribe channel ini ya kalau kalian suka dengan video ini. Selamat menonton! Nah, pas baru jalan dari area Bagbagan, kita sempat kena sedikit kendala. Jalur utama ke Loji ternyata masih ditutup total. Jembatannya belum bisa dilewati karena masih dalam proses pembangunan ulang akibat banjir bandang dan tanah longsor beberapa bulan lalu. Alhasil, kita dialihkan ke jalan alternatif. Jalurnya lebih sempit, jalannya bebatuan, dan beberapa titik juga masih tanah lempung sisa longsor. Tapi justru disinilah sensasinya. Buat yang hobi touring, ini surganya. Masih dari arah Bagbagan, kita lanjut gas pelan-pelan sambil nikmatin suasana. Tapi ingat, gak lama dari titik ini, kita bakal nemuin jalan bercabang, dan ini penting. Banyak pengendara yang pertama kali lewat sini sering keliru ambil arah. Kalau tujuan kita ke Geopark Ciletu lewat jalur Loji, pastiin kalian ambil jalur kanan ya. Jangan lurus. Kalau lurus, kalian bisa nyasar ke arah yang beda jalur dan muter jauh. Rute ini bakal membawa touring kita menyusuri jalur selatan yang menantang sekaligus memanjakan mata kita, dan tujuan akhir kita adalah ke wilayah Jayanti, Cianjur Selatan. Sebuah kawasan pesisir yang masih alami, jauh dari hiruk-pikuk kota. Kalau lihat di peta sih, estimasi waktu tempuh dari sini sekitar kurang lebih 8 jam perjalanan. Tapi tentu saja, itu belum termasuk berhenti untuk istirahat, isi bensin, atau sekedar nikmatin pemandangan dan bersuah foto. Jadi bisa lebih lama perjalanan kita ini. Tapi justru di situ letak asiknya. Dan semoga cuaca hari ini tetap bersahabat sampai nanti pada tujuan touring kita. Gasken barudak! Sepanjang jalan, kita bakal melewati berbagai karakter jalan. Mulai dari jalur sempit pedesaan, tanjakan ekstrim, hingga tikungan tajam yang butuh konsentrasi tinggi. Tapi tenang, semua lelah dan rasa pegal akan terbayar sama pemandangan garis pantai, hamparan sawah, dan udara bersih khas dataran tinggi. Touring kali ini bukan cuma soal tujuan, tapi tentang menikmati prosesnya. Setiap kilometer yang kita lewati, setiap debu yang nempel di jaket, dan setiap angin yang menerpa wajah jadi bagian dari cerita yang gak akan terlupakan. Tapi seperti biasa, dalam setiap perjalanan panjang selalu ada kejutan tak terduga. Tepat sebelum masuk ke daerah Loji, kejadian yang gak kita harapkan pun terjadi.
Salah satu teman kita ternyata salah ambil jalur di pertigaan tadi. Yang harusnya belok kanan, dia malah bablas lurus. Kita sadar dia hilang dari rombongan beberapa menit setelah pertigaan. Komunikasi sempat putus karena sinyal mulai susah. Akhirnya, kita mutusin untuk berhenti dan nunggu di pinggir jalan, sambil koordinasi lewat HP dan cek maps bareng-bareng. Nggak terasa, waktu terus jalan. Dan kita nunggu hampir 2 jam lebih. Panas matahari mulai naik dan rasa khawatir makin jadi. Tapi syukurnya, setelah teman kita putar balik, dia akhirnya berhasil nemuin jalan kembali ke jalur utama dan ketemu kita lagi. Momen ini ngingetin kita satu hal. Touring itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang kebersamaan. Gak ada yang ditinggal, gak ada yang ditinggalin. Kita jalan bareng, sampai bareng. Nggak pakai lama, kita langsung rapihin formasi, cek ulang kondisi motor, dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Memasuki jalur ke arah Loji, suasana langsung berubah. Jalanan mulai menurun, ada juga yang menanjak. Aspal berganti jadi kombinasi beton. Jalurnya sempit, kanan jurang, kiri tebing, disertai pemandangan hamparan laut yang luas. Tapi, justru itu yang bikin rute ini jadi salah satu favorit para petualang roda 2. Gaskeun bae. Tujuan kita memang masih jauh, tapi semangat justru makin menyala. Setiap meter yang kita lewati, makin terasa bahwa kita sedang menuju tempat yang luar biasa. Geopark Ciletuh, sebuah mahakarya alam yang gak cukup dijelaskan dengan kata-kata. Ini harus dilihat, dirasakan, dan dialami langsung. Dan tepat di depan kita sekarang, ada salah satu tantangan terbesar dalam rute ini, tanjakan Dini. Buat saya pribadi, ini tanjakan paling gila di sepanjang jalur. Kemiringannya nyaris 45 derajat, nggak main-main. Di sini bukan cuma motor yang diuji, tapi juga mental. Gas harus stabil, tenaga motor harus prima, dan yang paling penting, jangan panik. Karena kalau salah perhitungan, motor bisa kehilangan traksi, dan resikonya lumayan ngeri. Beberapa dari kita sempat turun gigi rendah, bahkan ada yang harus coba 2 kali buat bisa lolos. Tapi pas berhasil naik, rasanya luar biasa. Bukan cuma karena berhasil menaklukkan medan, tapi karena bisa ngelihat pemandangan di atas tanjakan ini yang sumpah bikin merinding.
Tanjakan Dini bukan cuma bagian dari jalan. Dia jadi semacam gerbang masuk menuju keindahan yang lebih dalam. Seakan-akan alam pengen ngetes dulu. Lo beneran niat ke Ciletuh atau cuma iseng lewat? Begitu tanjakan Dini berhasil kita lewati, seketika hilang, tergantikan sama rasa takjub. Lautan biru yang luas menyatu dengan garis pantai meliuk indah, dikelilingi perbukitan hijau dan formasi batuan raksasa yang berdiri kokoh sejak jutaan tahun lalu. Angin di atas ini berhembus lebih kencang, sejuk dan entah kenapa bikin hati adem banget. Ini titik di mana semua perjuangan terasa terbayar lunas. Rasa pegal, debu di wajah, panas matahari, dan tanjakan curam yang tadi kita taklukkan, semuanya seakan berubah jadi bagian dari perjalanan menuju surga tersembunyi ini. Setelah puas menikmati panorama dari puncak Dharma, perjalanan pun kita lanjutkan. Tapi kali ini bukan lagi tanjakan, melainkan turunan tajam menuju area Pantai Palangpang. Dan jangan salah, walau kelihatannya lebih mudah, justru turunan inilah yang kadang lebih menantang. Sudut kemiringannya curam, beberapa titik bahkan lebih ekstrim dari tanjakan tadi. Jalan sempit, dengan kiri tebing dan kanan jurang, membuat kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Rem belakang jadi andalan, posisi badan diturunin, dan mata nggak boleh lepas dari jalan. Satu detik lengah bisa fatal. Tapi justru di sini adrenalin naik lagi, kayak dikasih ujian akhir sebelum sampai ke surga kecil di bawah sana. Setelah berhasil melewati turunan ekstrim yang bikin jantung kerja 2 kali lipat, perjalanan kita belum selesai. Tapi untuk sekarang, kita putuskan buat ngarah dulu ke salah satu spot paling ikonik di Ciletuh, Amphitheater Paninjauan, yang terletak di Jalan Taman Jaya, sekalian istirahat, sholat, dan makan terlebih dahulu. Perjalanan menuju Geopark Ciletuh memang luar biasa, penuh kejutan dan tantangan. Dari jalur tanjakan curam, turunan ekstrim, sampai pemandangan yang bikin lupa lelah, semuanya jadi satu paket petualangan yang gak terlupakan. Tapi, satu hal yang penting untuk selalu diingat. Medan seperti ini bukan main-main. Kita nggak cuma dituntut siap fisik dan mental, tapi juga siap kendaraan. Dan dari semua bagian motor, rem adalah komponen yang paling vital. Buat kalian yang berencana touring ke jalur ini, kondisi rem harus jadi prioritas utama. Kampas rem wajib dalam kondisi prima, jangan sampai tipis atau aus. Minyak rem juga harus dicek, karena di jalur menurun panjang seperti ini, rem akan bekerja ekstra keras. Satu kesalahan bisa fatal. Selain itu, saat menuruni turunan curam, jangan hanya andalkan rem saja. Gunakan engine brake dengan menurunkan gigi agar motor tetap stabil dan tidak mudah meluncur. Selain rem, cek keseluruhan motor juga sangat penting. Sebelum berangkat, pastikan oli bersih, tekanan ban sesuai standar, dan rantai tidak kendor. Touring ke daerah terpencil seperti Ciletuh, artinya kamu mungkin nggak bisa langsung cari bengkel kalau terjadi masalah. Jadi, lebih baik over-prepare daripada under-prepare. Jangan lupa juga bawa toolkit sederhana, cadangan busi, dan air minum secukupnya. Medan di sekitar Ciletuh menuntut kontrol penuh dan fokus sepanjang perjalanan. Jalan sempit, tikungan tajam, serta minimnya sinyal HP jadi tantangan tambahan. Pastikan kalian download peta offline atau gunakan GPS yang bisa diandalkan. Dan kalau merasa capek, jangan ragu berhenti. Nggak ada gunanya maksa diri dalam keadaan lelah. Lebih baik istirahat sejenak di warung atau di spot-spot dengan pemandangan indah seperti Amphitheater Paninjauan. Terakhir, selalu gunakan riding gear lengkap. Helm full face, jaket pelindung, sarung tangan, dan sepatu bukan sekadar pelengkap gaya, tapi pelindung saat kondisi darurat. Touring ke Ciletuh bukan cuma tentang sampai tujuan, tapi tentang bagaimana cara kita sampai ke sana dengan aman dan penuh cerita.
Persiapan yang matang akan bikin perjalanan lebih tenang dan nikmat, dan keindahan Ciletuh akan terasa jauh lebih sempurna. Oke sob, sampai di sini dulu perjalanan kita di vlog kali ini. Touring dari Bag-Bagan sampai ke Amphitheater Panenjoan benar-benar jadi pengalaman yang luar biasa. Medannya menantang, pemandangannya memanjakan, dan ceritanya pasti bakal terus kita ingat. Tapi tunggu dulu, perjalanan kita belum selesai. Di part selanjutnya kita bakal lanjut gas dari kawasan Taman Jaya menuju Pantai Jayanti di Cianjur Selatan. Jalurnya panjang, lebih sepi, dan penuh kejutan seru yang sayang banget buat dilewatkan. Jadi, buat kalian yang suka touring, suka eksplor tempat baru, atau sekedar cari inspirasi buat jalan-jalan motoran, jangan lupa buat like video ini, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih udah ikut perjalanan bareng kita hari ini. Semoga bisa jadi referensi dan penyemangat buat kalian yang mau cobain jalur selatan ini. Tetap jaga keselamatan, nikmati prosesnya, dan sampai ketemu di part berikutnya. Salam satu aspal, salam gaspol.